Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya. Perkenalkan, nama saya Anindya Nusaka Masyadah dengan NIM 10524123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai printer. Mungkin lebih tepatnya sejarah printer. Siapa yang nggak tahu printer? Printer kini sering digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas, mungkin di dunia kerja, sektor pendidikan, hingga tempat-tempat bisnis. Kita sebagai pengguna perlu memahami apa itu printer, memahami printer secara mendalam, sejarah perkembangannya, atau fungsi yang dimilikinya. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Bab pertama ada pendahuluan. Pertama, di pendahuluan itu adalah latar belakang. Teknologi terus berkembang pesat. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, komputer merupakan salah satu teknologi yang terbilang canggih. Komputer terdiri dari beberapa perangkat, bagian, atau komponen. Komponen komputer secara umum terdiri dari perangkat input, processing, output, dan storage. Semua komponen komputer itu punya fungsi yang berbeda, tetapi saling bekerja sama dalam alur kerja komputer. Dalam hal perangkat output, salah satu contohnya itu adalah printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak informasi hasil pengolahan data oleh komputer, baik berupa teks, gambar, maupun bentuk yang lainnya, ke dalam kertas atau sejenisnya. Karena printer memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, saya sebagai penulis merasa perlu untuk membahas tentang printer. Para pengguna perlu memahami apa sebenarnya printer itu, bagaimana sejak perkembangannya, atau pengertian printer secara mendalam, dan fungsi-fungsi printer itu sendiri. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Saya mengambil rumusan masalah yang pertama ada bagaimana sejarah dari printer, apa pengertian dari printer, dan apa saja fungsi dari printer. Lalu lanjut ke tujuan analisis. Yang pertama ada mengetahui bagaimana sejarah printer, untuk mengetahui pengertian printer, dan untuk mengetahui apa fungsi dari printer. Bab 2, bagian pembahasan. Di bagian pembahasan, hal pertama yang saya bahas adalah sejarah dari printer. Teknik mencetak sebenarnya telah ada sejak abad ke-14 dan awalnya dilakukan secara konvensional di Cina. Masyarakat Cina berhasil menciptakan tinta dan blok printing yang memberikan pengaruh besar terhadap tradisi tulisan. Namun, perkembangan teknik cetak di Cina tidak sepesat dengan perkembangan yang terjadi di Eropa. Hal ini disebabkan oleh ribuan ideogram spesifik dalam alfabet Cina yang sangat sulit apabila diterapkan pada mesin ketik. Akibatnya, efisiensi produksi di Cina tidak mengalami perubahan signifikan seperti yang terjadi di Eropa. Lalu, ada inovasi pertama dalam dunia percetakan yang muncul sekitar tahun 1440 dari seorang tukang emas dan pengusaha asal Mainz, Jerman bernama Johannes Gutenberg. Ia menciptakan metode pengecoran potongan huruf menggunakan logam timah yang dicetak dan ditekan ke atas media cetak. Dalam hal ini adalah kertas. Selanjutnya, pada pasca Perang Dunia II, pada awal tahun 1950-an, Eropa melakukan perkembangan budaya yang sangat pesat untuk memenuhi kebutuhan produk dokumen tulisan yang cepat dan murah. Pada masa ini, mulai dikembangkan inovasi terbaru seperti printer dot matrix. Lalu ada printer elektronik. Dengan munculnya teknologi digital, printer elektronik menjadi populer pada tahun 1953. IBM memperkenalkan printer elektromekanis pertama yang memberikan awal dari revolusi pencetakan elektronik. Setelah melalui berbagai inovasi dan pengembangan, untuk pertama kali printer inkjet dikenalkan dan diproduksi secara massal pada tahun 1990. Lalu lanjut pada pengertian printer. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Hideo Aryawan Puja, printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik.
di atas kertas. Printer komputer umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, seperti tray sebagai tempat meletakkan kertas, picker yang berfungsi mengambil kertas dari tray, serta tinta atau toner yang digunakan untuk mencetak dokumen. Selain itu, terdapat kabel fleksibel yang menghubungkan prosesor printer dengan tinta atau toner yang mengirimkan sinyal. Kabel ini memiliki desain yang tipis dan fleksibel, namun tetap kuat. Di bagian belakang printer biasanya terdapat port paralel atau USB yang digunakan untuk menyambungkan perangkat ke komputer. Selanjutnya ada yang pertama, fungsi dari printer yaitu bisa mencetak dokumen. Sejak pertama kali diperkenalkan, fungsi utama printer adalah mencetak dokumen, seperti tulisan untuk keperluan kantor maupun tugas sekolah. Yang kedua ada mencetak foto. Sekarang printer sering juga dimanfaatkan untuk mencetak foto. Berkat kemajuan teknologi, mencetak foto sendiri di rumah menjadi lebih mudah dan praktis. Yang ketiga ada scan dan copy. Printer all-in-one yang sering digunakan di kantor maupun di rumah umumnya memiliki 3 fitur utama, yaitu mencetak, memindai, dan menyalin. Atau print, scan, dan copy. Dengan teknologi ini, dokumen dapat disimpan dalam format digital, sehingga dokumen penting seperti akta lahir, ijazah, atau kartu keluarga dapat diarsip dengan rapi. Dengan begitu, dokumen tersebut dapat dicetak kapan saja saat diperlukan. Yang keempat, fungsi dari printer yaitu ada fax. Mengirim berkas fisik yang belum memiliki versi digital dapat dilakukan menggunakan mesin fax, asalkan penerima juga memiliki perangkat serupa. Bab terakhir yaitu bab 3, penutup, terdiri dari kesimpulan. Kesimpulannya adalah sejarah printer dimulai dari teknik cetak di Cina. Inovasi Johannes Gutenberg yang menciptakan metode pengucuran potongan huruf menggunakan logam timah. Hingga perkembangan teknologi membawa kemunculan printer elektronik. Printer memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam mencetak dokumen, foto, hingga fungsi tambahan seperti scanning dan fax. Perkembangan printer terus berfokus pada efisiensi, kualitas cetak, dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya ada saran. Sebagai akhir dari analisis yang dilakukan, maka saya sebagai penulis memberikan masukan berupa saran sebagai berikut. Yang pertama ada pengguna perlu memahami jenis printer agar dapat memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, laporan ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pembaca guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.